Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Kaum muslimin muslimat, sahabat hikmah Jumaah rahimakumullah. Al-muslimu akhul muslim. Muslim satu dengan muslim lainnya adalah bersaudara. Oleh karenanya kita harus bisa saling menjaga antara satu dengan yang lainnya. Jangan sampai terjadi pertengkaran, pertikaian, dan permusuhan. Bahkan dalam satu keluarga terjadi percecokan. Oleh karenanya kita sebagai orang Islam telah dituntun oleh Rasulullah Muhammad SAW agar kita antar umat Islam menjadi saudara dunia dan saudara akhirat. Apa yang menjadi tuntunan Rasulullah Muhammad SAW? Sebagaimana disebutkan di dalam sebuah hadis, Rasulullah Muhammad SAW bersabda, "Iyyakum wad-dhon, fa inna ad-dhonna akdzabul hadis, wa la tajassasu, wa la tahassasu, wa la tanafasu, wa la tahasadu, wa la tabaghadu, wa la tadabaru, wa kunu ibadallahi ikhwanan." Perlu kita kaji maksud daripada hadis ini. Rasulullah bersabda, "Iyyakum wad-dhon." Janganlah kalian semua berprasangka buruk kepada saudara kita sendiri sebelum ada bukti yang jelas. Jangan mudah untuk suudzon kepada saudara kita, walaupun kita melihat beliau melakukan suatu hal yang tidak benar, tapi belum tentu dengan kacamata kita itu membuktikan bahwa tindakan beliau itu salah sebelum kita cross check kebenarannya. Kenapa kita tidak boleh suudzon kepada saudara kita? Fa inna dzanna akdzabul hadis. Karena sesungguhnya prasangka yang buruk itu adalah berita yang paling dusta. Rasulullah sampai bersabda seperti ini, kita dapat berita jangan langsung ditelan mentah, kita filter dulu. Apalagi dunia sekarang banyak hoax yang kalau kita tidak pandai-pandai memfilter maka akan menjadi fitnah. Apalagi ini bentuknya suudzon, prasangka buruk kita. Sampai menyatakan beliau akdzabul hadis, berita yang paling dusta. Dusta kok paling. Pertama itu untuk menjaga persaudaraan, jangan mudah untuk suudzon kepada saudara kita. Yang kedua, wala tajassasu. Janganlah kalian saling memata-matai. Di depan saudara kita seakan-akan baik, ternyata kita mencari sesuatu aib saudara kita yang nanti kita akan sampaikan kepada orang lain. Janganlah menjadi orang Islam yang suka memata-matai saudaranya sendiri. Yang ketiga, apa rasa beliau untuk menjaga persaudaraan kita ini? Wala tahassasu. Janganlah saling mencari kesalahan saudara kita.
Orang itu tidak ada yang sempurna. Orang itu tidak ada lepas dari kesalahan. Al-insan mahalul khata' wa nisyan. Pancen memang tempatnya salah, tempatnya lupa. Barang yang lumrah ketika saudara kita salah. Tetapi ketika kita sudah mencari-cari kesalahan saudara kita, ini yang akan menjadi perselisihan, pertengkaran, permusuhan antar saudara. Yang keempat, apa yang perlu kita lakukan? Wala tanafasu, jangan saling menjatuhkan. Ini biasanya ketika masalah pilihan, pilkades, pil yang lainnya, tidak usahlah kita saling menjatuhkan. Atau mungkin di masyarakat, satu pemimpin jatuhkan pemimpin yang lain, satu tokoh jatuhkan tokoh yang lain. Kenapa? Karena ada rasa ingin dia menjadi pemimpin, dianggap lebih daripada yang lainnya. Ini yang akan menjadikan persaudaraan umat Islam menjadi terpecah belah. Dibagi itu, misal di masyarakat ada sekian orang yang ahli agama, ya sudah dibagi. Ini bagian ini bagian ini bagian ini. Insya Allah dengan menghargai seperti itu, dengan dibagi seperti itu, nanti akan ada bentuk penghargaan. Cara bahasa Jawane diwongke. Ini penting. Selanjutnya, wala tahasadu, janganlah saling hasud. Tidak boleh umat Islam saling hasud. Yang perlu digarisbawahi, hasud itu ada 3. Pertama, hasud yang boleh, jaiz. Kedua, hasud yang sunnah. Yang ketiga, ini yang tidak boleh, hasud yang haram. Hasud itu iri. Ada tetangga kita bangun rumah bagus, granitan, lantainya 3, kita baru lantai 1. Bolehkah kita hasud? Boleh. Iri itu boleh. Kalau urusan masalah dunia boleh. Teman kita ganti sepeda baru, kita, oh ya Allah, kapan saya punya sepeda baru kayak begitu? Tahun depan lagi ganti mobil, kita masih sepeda. Boleh kita hasud dalam urusan dunia. Yang kedua, hasud yang boleh, yang sunnah, kalau kita lakukan malah mendapatkan pahala. Apa? Satu, ketika kita iri dengan orang yang alim, yang mengamalkan ilmunya. Ada orang alim, ulama, kemudian beliau mengajarkan umat, maka kita sebagai umat Islam sunnah untuk iri. Ya Allah, semoga saya, kalau memang tidak saya, semoga anak turun saya menjadi seperti beliau. Ini sunnah. Jangan sampai ya sudah urusannya sana, takdirnya seperti itu, tidak boleh. Kita sunnah untuk iri kepada beliau. Yang kedua, hasud yang sunnah, contohnya adalah ketika kita melihat saudara kita rajin baca Quran, sehari bisa 1 juz, bisa 2 juz, bahkan sebulan minimal 1 kali hatam. Lah saya hatam kalau Ramadan ki. Nah ini boleh kita hasud, iri kepada saudara kita yang ahli baca Al-Quran. Semoga kalau memang tidak 1 bulan saya hatam Quran, ya minimal 2 bulan kita hatam Al-Quran. Kalau tidak bisa ya 3 bulan. Yang ketiga, hasud yang sunnah itu adalah ketika kita melihat orang kaya yang kekayaannya dipakai untuk jihad fisabilillah,
ada masjid perlu direnovasi, tampil, butuh berapa, saya cukupi semennya. Butuh apa, saya cukupi. Ada madrasah, saya cukupi. Ada yatim piatu, sudah butuhnya 1 bulan, saya cukupi. Beasiswa sekolah sampai S1, S2. Seperti ini kita sunnah untuk iri. Jangan sampai malah tidak. Yang dimaksud dalam hadis ini adalah hasud yang menginginkan nikmat seseorang ini hilang. Ini yang haram. Ada tetangga punya nikmat yang besar, anaknya menjadi orang-orang yang sukses, ahli agama, finansialnya berlebihan. Tidak boleh kita dengki. Ini bisa punya uang yang banyak, ini pasti ini lewatnya jalan belakang, ini main dukun ini. Nah, ini tidak boleh. Kita harus husnudon, jangan suudon. Selanjutnya yang keenam, wala tabaghadu, janganlah saling membenci. Jangan sampai diri kita punya rasa benci kepada saudara kita. Kita tidak boleh benci kepada saudara kita. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Kasihilah makhluknya Allah yang ada di bumi, maka makhluknya Allah yang ada di langit akan memberikan rahmat kepada kalian semua. Kita itu dengan hewan saja suruh rahmat kok, suruh kasih sayang kok. Ada semut umpamanya khawatir kita injak, kita singkirkan dulu. Ini kita diperintahkan untuk kasih sayang seperti itu, apalagi dengan sesama. Jangan benci kepada saudara kamu, tapi bencilah sifatnya, jangan orangnya. Yang terakhir, bagaimana resep kita menjaga persaudaraan kita ini? Wala tadabaru, janganlah kalian saling berbuat makar, mengumpulkan orang lain untuk memfitnah seseorang. Ayo, padahal apa yang disuundonkan itu tidak benar, tidak boleh. Kita dorong para pemimpin kita, kalau memang salah kita kritik, jangan kita makar. Wa kunu ibadallah ikhwanan, kata Rasul, jadilah kalian semua hamba-hambanya Allah yang bersaudara. Sahabat Hikmah Jum'ah rahimakumullah, demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga ada hikmahnya, dan kita berdoa semoga umat Islam khususnya di Indonesia menjadi umat yang saling menjaga persaudaraan, dan semoga kita nanti bahagia dikumpulkan Allah di dunia maupun di akhirat dalam keadaan bahagia. Amin ya rabbal alamin. Syukran kasiran ala ihtimamikum. Idza wajadtum khata'an minni afwan kasiran. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas khilafannya. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.